dan meneguhkan semangat kita untuk berjuang. Siap! Siap! PDIP mau memulihkan Jawa Tengah jadi kandang banteng lagi? Kalimatnya terdengar gagah, tapi jujur saja, di telinga rakyat Jawa Tengah hari ini, kalimat itu lebih mirip lelucon yang basi. Simbol amanat dari Bung Karno. Bukan karena rakyat benci banteng, bukan. Tapi karena kandangnya sudah kosong, pintunya terbuka, dan bantengnya pergi dengan kecewa. Mau dipanggil pakai peluit ideologi? Sudah tidak mempan. Mau dirayu pakai slogan perjuangan? Sudah kebal. Rakyat Jawa Tengah sekarang bukan lagi penonton pasif. Mereka sudah naik level. Mereka menilai, membandingkan, lalu memutuskan dengan dingin. Pertanyaannya sederhana tapi mematikan. Kenapa baru sekarang ribut mau memulihkan? Kemana saja selama kepercayaan rakyat pelan-pelan bocor? Atau selama ini dianggap aman, jadi tidak perlu dirawat? Inilah penyakit lama partai besar. Terlalu lama merasa dicintai, sampai lupa caranya mencintai balik. Di forum resmi, bahasa yang keluar selalu rapi. Kita ingin mempersatukan potensi kader terbaik. Tidak ada lagi geng-gengan. Kita bersatu menghadapi ke depan. Kalimatnya sopan, kalem, adem. Tapi rakyat tidak makan kalimat, rakyat makan pengalaman. Dan pengalaman mereka selama ini pahit. Jadi wajar kalau mereka mendengar itu semua sambil mengangkat alis. Dalam hati mereka mungkin bertanya, lah kemarin kemana? Soal FX Rudy yang tidak hadir, alasannya klasik, ada acara lain. Ini politik, Bung. Semua orang tahu, bahasa, ada acara lain itu artinya bisa macam-macam. Bisa benar, bisa sopan, bisa juga penutup luka. Apalagi kalau yang bersangkutan dikenal sebagai orang partai sejati. Orang yang hidup matinya PDIP. Orang yang bukan sekadar kader struktural tapi emosional. Kalau orang seperti itu tiba-tiba ada acara lain, publik yang waras tahu. Ada yang tidak beres. Tapi elite tetap tenang. Mundurnya FX Rudy dianggap tidak berpengaruh. Kepengurusan tetap jalan. Target tetap satu, mengembalikan kemenangan PDIP di Jawa Tengah. Kalimat ini terdengar optimistis, tapi sekaligus mengkhawatirkan. Karena fokusnya masih hasil, bukan sebab. Masih menang kalah, bukan percaya, tidak percaya. Ini seperti dokter yang sibuk mengukur tekanan darah, tapi lupa menanyakan kenapa pasien stres bertahun-tahun. Ketika ditanya soal strategi, jawabannya aman, evaluasi dulu. Strategi tidak bisa dibuka ke publik, ya jelas. Tapi masalahnya, rakyat tidak menuntut strategi rahasia. Rakyat menuntut kejujuran terbuka. Dua hal ini beda kelas. Strategi itu soal teknik. Kejujuran itu soal moral. Dan PDIP hari ini krisis di yang kedua. Lalu muncul klaim heroik. Kita masih bisa bertahan 19 dari 32. Itu bukan kaleng-kaleng. Betul. Secara angka, itu bukan kecil. Tapi secara makna, itu alarm keras. Karena konteksnya Jawa Tengah. Kandang banteng. Basis ideologis. Wilayah sakral. Kalau di kandang sendiri saja berdarah-darah, itu bukan tanda kuat. Itu tanda bahaya. Masalahnya bukan sekadar kalah, tapi cara kalahnya. Kekalahan yang terasa tidak jujur, tidak adil, penuh rekayasa, dan menyisakan rasa dipermainkan. Secara prosedural mungkin sah, secara formal mungkin lolos. Tapi secara etika, secara rasa, rakyat mencium ada yang busuk. Dan rakyat Jawa Tengah itu mungkin diam, tapi penciumannya tajam. Mari kita buka kartu. Kandang banteng di Jawa Tengah itu bukan lagi retak. Ia runtuh perlahan. Seperti rumah tua yang kelihatannya masih berdiri, tapi fondasinya keropos. Satu hari roboh bukan karena gempa besar, tapi karena dimakan rayap dari dalam. Dan rayapnya bukan lawan politik. Rayapnya adalah arogansi, pengabaian, dan pengkhianatan rasa. Dulu Jawa Tengah dan PDIP itu lengketnya bukan main. Bukan cuma soal suara, tapi soal perasaan. Wong cilik merasa diwakili, merasa diperjuangkan, merasa didengarkan. Sekarang, yang terdengar justru suara elit ribut sendiri. Kader lama disingkirkan. Anak-anak tertentu naik cepat tanpa jejak keringat. Kritik diperlakukan seperti virus. Kejujuran dianggap ancaman stabilitas. Lalu partai heran, kenapa rakyat pergi? Ya karena rakyat bukan patung. Puncak ironi terjadi saat mesin partai PDIP kalah telak dari satu figur, Jokowi.
Ini fakta pahit yang tidak bisa ditutupi dengan jargon ideologi. Bayangkan struktur sampai RT, baliho di mana-mana, kader berlapis-lapis, dikalahkan oleh kepercayaan personal. Ini bukan soal Jokowi hebat tanpa celah. Ini soal PDIP gagal menjaga rasa percaya. Artinya jelas, rakyat tidak lagi memilih bendera. Mereka memilih manusia. Mereka memilih rekam jejak. Mereka memilih siapa yang terasa hadir, bukan siapa yang paling sering pidato. Ini referendum sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada demo. Tapi hasilnya brutal. Dan di titik ini, PDIP kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari kursi, kehormatan moral. Masuk ke bab paling menyakitkan. FX Rudi dan Bambang Pacul. Dua nama ini bukan sekadar individu, mereka simbol. Simbol kesetiaan lama, simbol kerja akar rumput. Simbol bahwa partai dulu dibangun bukan dari istana tapi dari lumpur. FX Rudi mundur dengan kata legowo. Orang Jawa tahu, ini kata paling sopan untuk menyembunyikan luka terdalam. Kalau orang Jawa bilang ikhlas, seringkali artinya sudah terlalu capek melawan. Dan ketika ia bilang tetap mundur, meski DPP menolak, itu pesan keras yang dibungkus halus. Aku tidak lagi dianggap. Bambang Pacul lebih frontal. Ia jujur, mengakui kalah kelas. Tidak cari kambing hitam. Tidak menyalahkan rakyat. Dan justru kejujuran itulah yang membuatnya tersingkir. Karena dalam partai yang mulai oligarkis, yang dibutuhkan bukan orang jujur, tapi orang patuh. Rakyat melihat semua ini. Jangan anggap mereka bodoh. Rakyat belajar dari contoh. Kalau orang sekelas itu saja diperlakukan begitu, lalu mereka bertanya dalam hati, kalau kita, inilah efek domino. Kader bawah diam, struktur dingin. Relawan kehilangan gairah, tidak ada teriakan, tapi di bilik suara mereka membalas. Dan balasan paling kejam dalam politik adalah pergi tanpa pamit. PDIP hari ini masih besar, masih punya struktur, masih punya sejarah. Tapi di Jawa Tengah ia kehilangan jiwa. Dan partai tanpa jiwa hanyalah organisasi kosong. Mesin tanpa api, bendera tanpa makna. Lebih parah lagi, demokrasi internal pelan-pelan digeser oleh dinasti. Bukan dengan larangan kasar, tapi dengan pengkondisian halus. Tidak dilarang maju, tapi tidak direstui. Tidak dibuang terang-terangan, tapi dipersempit ruangnya. Rakyat Jawa Tengah membaca ini dengan jernih. Dulu PDIP melawan elit, sekarang PDIP menjadi elit. Dan rakyat Jawa Tengah yang terkenal sabar dan tidak suka ribut, memilih cara paling sunyi untuk melawan, mencabut dukungan. Tanpa drama, tanpa teriak, tanpa pamflet. Inilah peringatan terakhir. Kandang banteng tidak runtuh karena diserang, ia runtuh karena ditinggalkan. Sekarang kita bongkar satu ilusi besar yang terus dipelihara elit PDIP. Evaluasi. Kata ini terdengar akademis, terdengar dewasa, terdengar bertanggung jawab. Tapi di lapangan, evaluasi sering cuma jadi kosmetik. Rapat panjang, slide tebal, notulen rapi, tapi ujung-ujungnya kesimpulan lama. Strategi perlu diperbaiki. Padahal, masalahnya bukan strategi. Masalahnya rasa percaya yang mati pelan-pelan. Evaluasi ala elit itu seperti orang bercermin sambil menutup mata. Yang dinilai angka, grafik, persentase. Yang diabaikan emosi rakyat. Padahal politik bukan matematika murni. Ini soal hati, soal perasaan dihargai atau diinjak. Dan PDIP di Jawa Tengah terlalu lama menginjak, sambil merasa sedang membimbing. Coba jujur sebentar, berapa banyak suara rakyat Jawa Tengah yang benar-benar didengar dalam pengambilan keputusan penting? Berapa banyak aspirasi kader bawah yang naik tanpa disaring kepentingan pusat? Jawabannya pahit, sedikit sekali. Yang banyak justru instruksi satu arah. Datang dari atas, turun ke bawah, lalu diminta patuh. Demokrasi internal berubah jadi sistem komando. Dan anehnya, ini dilakukan oleh partai yang lahir dari perlawanan terhadap otoritarianisme. Disinilah ironi terbesar PDIP hari ini. Partai yang dulu bicara keberanian melawan kekuasaan, sekarang sibuk melindungi kekuasaan internal. Kritik dianggap ancaman. Perbedaan pendapat dicap tidak solid. Yang bertanya dicurigai, yang terlalu populer dianggap berbahaya. Maka jangan heran kalau kader-kader berkarakter satu persatu disingkirkan. Bukan karena salah, tapi karena terlalu hidup. Lalu masuklah dinasti. Pelan, rapi, dan halus. Tidak semua harus satu keluarga di satu daerah. Tidak perlu vulgar. Cukup pusat menentukan siapa yang cocok, daerah tinggal mengamini.
Cukup elit menunjuk, struktur diminta bergerak. Secara formal terlihat demokratis, secara rasa terasa feodal. Dan rakyat Jawa Tengah yang mungkin tidak hafal teori politik justru paling peka membaca ini. Mereka melihat pola. Kader lama yang berjuang puluhan tahun dikesampingkan. Yang naik justru nama-nama dengan garis tertentu, bukan karena bodoh, tapi karena aman. Aman bagi elit, tidak banyak tanya, tidak banyak sikap, tidak banyak suara. Dan di titik ini rakyat bertanya dengan jujur, ini partai perjuangan atau partai keluarga? Pertanyaan itu tidak muncul dari hoaks. Ia lahir dari pengulangan. Dari kejadian yang terus-menerus, dari wajah yang itu-itu saja. Dari keputusan yang selalu datang dari atas. Dari ruang diskusi yang makin sempit. Dari kritik yang selalu berakhir dengan stempel melanggar disiplin. Rakyat Jawa Tengah itu tidak suka konflik terbuka. Mereka tidak akan turun ke jalan sambil teriak revolusi internal partai. Mereka memilih jalan paling sunyi, menarik diri, diam. Dinginnya bukan marah, tapi kecewa. Dan kekecewaan itu lebih mematikan dari kemarahan. Elite pusat mungkin merasa semua masih terkendali. Struktur masih lengkap, kantor DPC masih buka, bendera masih berkibar, rapat masih jalan, tapi mereka lupa satu hal. Api di bawah sudah padam. Yang tersisa cuma rutinitas, bukan militansi. Bekerja karena kewajiban, bukan karena keyakinan. Dinasti itu seperti racun lambat. Tidak langsung membunuh, tapi melumpuhkan kepercayaan. Rakyat mulai merasa suara mereka tidak penting. Toh yang menentukan sudah di atas. Dan ketika rakyat sampai pada kesimpulan itu, politik selesai. Karena demokrasi mati saat rakyat merasa suaranya tidak berarti. Inilah sebabnya PDIP kalah bukan karena logistik, bukan karena kampanye kalah kreatif, bukan karena algoritma. PDIP kalah karena kehilangan hati. Dan hati tidak bisa direbut dengan baliho. Tidak bisa dibeli dengan sembako. Tidak bisa diperintah dengan struktur. Sekarang mari kita bicara soal janji besar. 2029 Jawa Tengah kembali kandang banteng. Kalimat ini sering diucapkan dengan dada dibusungkan. Tapi bagi rakyat Jawa Tengah hari ini, kalimat itu terdengar kosong. Seperti janji orang yang belum minta maaf, tapi sudah minta balikan. Tidak nyambung. Rakyat tidak butuh target tahun. Mereka butuh pengakuan salah. Bukan evaluasi tertutup, bukan konsolidasi internal, bukan pelantikan elit. Yang dibutuhkan satu, kejujuran dan kerendahan hati. Tapi itu justru yang paling sulit bagi partai besar. Ketua DPD baru mungkin datang dengan niat baik. Tapi ia datang dengan restu pusat, bukan mandat emosional rakyat Jawa Tengah. Dan ini masalah serius. Karena politik lokal tidak hidup dari surat keputusan, tapi dari kedekatan rasa. Tanpa itu kepemimpinan hanya administratif, bukan inspiratif. Dan jangan salah paham. Ini bukan soal individu semata, ini soal sistem. Sistem yang tidak belajar. Sistem yang masih percaya struktur bisa menggantikan empati. Disiplin bisa menggantikan kepercayaan. Perintah bisa menggantikan cinta. Padahal zaman sudah berubah total. Rakyat Jawa Tengah hari ini bukan rakyat tahun 90-an. Mereka tidak lagi manut tanpa tanya. Mereka punya referensi, punya pembanding, punya ingatan kolektif. Mereka melihat siapa yang hadir saat susah dan siapa yang datang hanya saat butuh suara. Luka politik itu beda dengan luka fisik. Ia tidak sembuh dengan plester. Ia sembuh dengan sikap. Dengan mendengar. Dengan mengakui. Dengan memperlakukan orang sebagai manusia, bukan angka. Dan selama PDIP masih alergi kritik internal, masih takut pada kader kuat, masih melihat rakyat sebagai basis otomatis, maka setiap janji 2029 hanya akan jadi mimpi elit yang lupa bercermin. Jawa Tengah sudah memberi sinyal berkali-kali. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang. Jika sinyal ini terus diabaikan, yang runtuh bukan cuma kandang banteng. Yang terancam adalah kepercayaan nasional. Karena kalau basis ideologis saja ditinggalkan, daerah lain akan belajar, ternyata bisa. Dan partai besar tidak runtuh karena diserang lawan. Ia runtuh karena menolak bercermin. Karena terlalu percaya diri, karena merasa selalu benar. Karena lupa bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan hanyalah ilusi. Kandang banteng tidak roboh karena gempa, ia roboh karena kosong. Bantengnya pergi bukan karena lapar, tapi karena kecewa.
Dan kekecewaan rakyat Jawa Tengah hari ini bukan ledakan. Ia sunyi, tenang, tapi final.